Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum paradigma baru. Apa sih kurikulum? Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam sejarah kurikulum Indonesia, kurikulum di Indonesia telah berganti berkali-kali, seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama, tahun 1947, Lirplan, Rencana Pelajaran. Yang kedua, tahun 1952, Rencana Pelajaran Terurai. Yang ketiga, tahun 1964, Rencana Pendidikan. Yang keempat, tahun 1968, Kurikulum 1968. 5. Tahun 1975, Kurikulum 1975. 6. Tahun 1984, Kurikulum 1984. 7. Tahun 1994 dan 1999, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. 8. Tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi. 9. Tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan. 10. Tahun 2013, kurikulum 2013. Sebelas, tahun 2015, kurikulum nasional. 12, tahun 2020, kurikulum darurat. 13, tahun 2022, kurikulum paradigma baru. 1. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 sampai 1968. Kurikulum yang digunakan di Indonesia pada prakemerdekaan dipengaruhi oleh tatanan sosial politik di Indonesia. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, pemerintah membuat kurikulum rencana pelajaran. Tahun 1947, kurikulum ini bertahan 3 tahun sampai tahun 1968, saat pemerintahan beralih pada masa Orde Baru. A. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini lebih populer disebut dalam bahasa Belanda Leerplan. Perubahan kisi-kisi pendidikannya lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda, kepentingan nasional. Rencana Pelajaran 1947 mengutamakan pendidikan watak atau perilaku. 1. Kesadaran berbangsa dan bermasyarakat. 2. Materi pelajaran dihubungkan dengan sehari-hari. 3. Perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. B. Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. C. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini memuat pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. D. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 memiliki perubahan. Struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. 2.
Kurikulum berorientasi pencapaian tujuan pada tahun 1975 sampai 1994. A. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. B. Kurikulum 1984. Kurikulum ini menyiratkan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari 1975 ke kurikulum 1984. 3. Kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP 2004 sampai 2006. Kurikulum ini berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan namun kurang keterampilan skill. A. Kurikulum berbasis kompetensi KBK merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai. B. Kurikulum KTSP, sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. C. Kurikulum 2013, kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, bahan pelajaran, serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan. D. Kurikulum Nasional 2015. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan lembaga untuk peserta didik. E. Kurikulum Darurat 2020. Salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar. F. Kurikulum Paradigma Baru 2022. Kurikulum ini lebih fleksibel dan kurikulum ini sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Itulah perbedaan kurikulum dari tahun 1947 sampai tahun 2022. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan dari tahun 1947 sampai tahun 2022. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan support channel ini terus. Thank you. Thanks for watching.